Interface. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba praktik remote dengan menggunakan Interface. Di sini ada yang namanya kabel, laptop, PC, dan juga switch. Nah, di sini ada port yang namanya interface. Nah, interface ini nantinya akan dimasukkan pada jadi access point untuk internet pada laptop dan juga PC. Di sini ada yang namanya port console. Dan gunanya untuk konfigurasi atau meremote pada laptop ataupun PC. Nantinya kabel ini akan tersambung pada protokol dan kabel ini akan tersambung pada laptop dan juga PC. Selanjutnya kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Bukan switch-nya dan pilih yang paling kiri ya teman-teman. Kita masukkan PC. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak jenis-jenis kabel. Untuk yang automatically use connection type udah default ya teman-teman. Jadi kalau kita menghubungkan untuk flash internet menggunakan kabel yang ini. Nah, untuk meremote menggunakan kabel yang namanya kabel konsol. Konvensi kita coba connect konsol, kita sambungkan ke RS232. Jadi untuk konfigurasi sepertinya ada dua cara, yaitu yang pertama kita ke switch, lalu ke CLI. Nah, di sini kita sudah bisa langsung konfigurasi. Namun pada kali ini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Caranya kita buka di sini, lalu ke desktop, terminal, kita oke saja. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa konfigurasi di sini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kurang jelas teks di CLI-nya, teman-teman bisa langsung ke menu option yang ini, lalu ke preference, ke font. Nah, di CLI ini teman-teman bisa pilih yang mana saja. Misalnya saya pilih yang 18, lalu apply. Kita lihat lagi ke menu CLI-nya. Di sini teksnya sudah jauh lebih besar ya daripada yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya perintah dasar Cisco ya teman-teman. Kita langsung ke menu CLI-nya. Nah, di sini ada tanda ada simbol besar yang artinya kita sudah masuk ke mode user atau level user. Teman-teman ketikkan tandanya. Pada mode user kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini kita tidak bisa konfigurasi, cuma bisa mengetes saja. Nah, untuk yang kedua ada mode privilege, yaitu kita ketikkan saja enable. Nah, tanda pagar ini artinya kita sudah masuk ke mode privilege. Ketiga yaitu mode global configuration. Kita ketikkan CON. Okay. Nah, kalau udah seperti ini artinya sudah masuk ke mode global configuration. Nah, yaitu dimana kita mengkonfigurasi semua apa yang mau kita konfigurasikan ya teman-teman. Coba kita tanda-tandakan. Di sini ada banyak jenis komen ya teman-teman. Kita spasi. Nah, saat spasi, teman-teman bisa melihat komen-komen di bawahnya lagi. Teman-teman bisa konfigurasi pada menu konfig. Untuk kembali ke mode privilege, tinggal ketikkan shift saja. Nah, kalau seperti ini artinya sudah kembali ke user privilege. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya password encryption agar password kita tidak dihack oleh orang lain ya. Kita ke CLI lalu kita ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Nah, di mode config ini kita artinya kita mau mengubah atau mengkonfigurasi. Kita ketikkan enable password, misalnya password yang akan kita gunakan 1, 3, lalu kita exit. Nah, gunanya password ini itu agar password kita tidak dihack ya teman-teman. Lalu kita ke mode user, kita temukan, lalu masukkan password yang tadi. Nah, semisal kita lupa password yang tadi, kita
bisa lihat di Xiaoran ya teman-teman, tekan Xiaoran. Nah, muncul password yang tadi kita. Di sini sudah terlihat ya passwordnya 123. Namun password ini tuh tidak secure karena masih kelihatan passwordnya. Agar password yang kita buat itu secure, kita coba yang namanya password secret password. Kita ketikkan enable Cisco. Nah, Cisco ini passwordnya ya teman-teman. Enable. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu enable secret Cisco. Lalu kita exit lagi. Kita masuk ke enable lagi. Lalu ketikkan yang Cisco tadi, yang merupakan passwordnya tadi. Kita akan melihat passwordnya, Xiaoran. Nah, di sini enable secret ini udah secure ya teman-teman, yang tandanya udah aman banget, nggak bisa dicek oleh orang lain. Kita ke mode global configuration. Kita ketikkan service password encryption ya teman-teman. Kita exit lagi. Nah, lalu kita akan melihat passwordnya tadi, Xiaoran. Nah, di sini yang enable password juga udah terblokir ya teman-teman. Untuk passwordnya ini masih tidak aman ya teman-teman, karena masih bisa dilihat. Cara melihatnya atau cara membuktikannya, kita copy passwordnya, lalu ke Chrome. Selanjutnya kita masuk ke Chrome, lalu ketikkan Cisco password reset. Klik. Kita ke Chrome, lalu ketikkan Cisco password. Kita ke yang ini ya teman-teman. Di sini masukkan password yang tadi. Lalu submit saja. Nah, di sini kelihatan ya passwordnya ya teman-teman. Jadi password yang ini belum aman karena masih bisa terlihat, beda sama yang enable secret tadi. Dan mengkonfigurasi IP address pada Cisco ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan router yang paling kanan, yang 2811. Kita tambahkan switch, lalu kita tambahkan PC. Lalu kita konekkan menggunakan kabel dari router ke switch, dari switch ke PC, dari switch ke PC, lalu dari router ke PC. Dan sebelumnya FA 0/0 adalah segmen 1 dan FA 0/1 adalah segmen 2 ya teman-teman. Untuk fast Ethernet 0/0 lalu on cam. Nah, lalu masukkan IP address dan sepertinya. Tapi di real device tidak menggunakan yang namanya FA seperti ini. Ini hanya ada pada Cisco paket pasar ya teman-teman. Jadi kita langsung ke channel-nya saja. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk mengkonfigurasi kita harus masuk ke dalam mode global configuration. Kita masuk lagi ke JRT. Namun sebelum konfigurasi kita harus memikirkan IP tadi yang akan kita konfigurasikan ya teman-teman. Jadi kita akan menuliskan IP simbol 0/24 atau segmen sebelah sini yang ada titiknya ya teman-teman. Untuk PC juga kita akan menggunakan IP 20.20.0/24 ya teman-teman. Jadi untuk yang sebelah sini menggunakan IP address ini, untuk yang sebelah sini menggunakan IP yang di sini ya teman-teman. Setelah itu kita konfigurasi IP untuk FA 0/0 yaitu video yang kemarin ya teman-teman. Di sini kita menggunakan 1
artinya slow titik 1 ya teman-teman. Untuk PC 0 menggunakan 2, yaitu slow titik 2 ya teman-teman. Nah, untuk PC 1 3, yaitu slow titik 3 ya teman-teman. Nah, yang ini 1 artinya 20 titik 1 ya teman-teman. 2 artinya 20 titik 2 ya teman-teman. Langsung saja kita ke CLI saja. Kita ke router. Kita interface Ethernet 0 ke 0. Ketika mau down atau mau exit, kita exit. Kita ke interface Ethernet 0 ke 1. Kita mau atau mau shutdown. Lalu kita exit lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dua interface sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita lagi di interface A 0 ke 0. Lalu kita ke IP. Berartinya IP ADD 10 titik 1. Nah, berhubung di sini tidak menggunakan slash 24, jadi kita menggunakan 0 ya teman-teman. Jadi 255 titik 0. Kalau kita exit ke interface 0 slash 1, lalu masukkan IP-nya, IP ADD 20 titik 1 255 0. Kalau kita exit saja. Nah, di sini kita akan melihat IP yang sudah kita ketik tadi. Kita ketikkan saja. Nah, untuk WLAN-nya kita harus ke mode duplex ya teman-teman. Kita ketikkan IP interface. Kita ketikkan show IP interface PR atau IP yang teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman IP yang tadi. Ya, lalu press Ethernet 0 per 0, IP-nya adalah 10 titik 1. Dan untuk press Ethernet 0 per 1, IP-nya 20 titik 1. Untuk yes ini artinya sudah berjalan ya teman-teman untuk press Ethernet-nya. Nah, lalu kita akan coba konfigurasi menggunakan PC atau ke PC ya teman-teman. Kita langsung saja ke PC 0, kita desktop, kita konfigurasi 10 untuk Linux-nya 255 untuk gateway-nya 10 titik 1. Nah, untuk PC 1 kita IP configuration lalu 10 titik 3. Untuk subnetnya seperti yang tadi. Untuk keduanya seperti yang tadi 10. Lalu masukkan IP yang PC 2 ke desktop. IP configuration tadinya 20.2. Untuk subnetnya seperti yang tadi. Lalu kita akan coba perintah ping PC 0 ke PC 1. Sukses. PC 1 ke PC 0. Sukses. Lalu kita akan coba ke port 1 yang berbeda. PC 0 ke PC 2. Kita coba lagi. Successful. Lalu PC 1 ke PC 2. Successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar ke perintah N ke router. Lalu kita masuk ke mode lalu ke mode Google Configuration. Lalu kita ketikkan interface FA 0.0. Lalu exit. Seperti itu ya teman-teman. Ketika kita ketikkan perintah N, kita akan langsung kembali ke mode privilege. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.